Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Firman Tuhan didasarkan dari Mazmur, pasal 19, ayat 8 sampai dengan 14. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, rahmat, berkat, pertolongan, dan sukacita yang Kau nyatakan berlimpah. Kami yakinilah cara-Mu Tuhan, untuk senantiasa menghidupi kehidupan dan pengharapan kami. Persis kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakin Tuhan, firman-Mu menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, menjadi penghibur, dan menjadi topangan kehidupan dan pengharapan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 21 Januari 2022 adalah menyegarkan jiwa. Jika kita melihat tayangan di YouTube, ada pola tingkah sikap perilaku yang membuat saya kadang ikut juga tertawa. Yaitu perilaku latah. Disenggol dikit, aduh. Belum lagi kemudian dikerjai oleh sahabat, saudara, rekan-rekannya. Dan kadang menjadi lepas bicaranya. Ada yang mengatakan ini dan itu sampai berkata yang jorok dan kotor keluar semuanya. Diberi stimulus, disenggol sedikit saja, orang yang sudah latah, kemudian menjadi-jadi omongannya. Dan yang menarik, katanya latah juga bisa menular. Seperti halnya ketika mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang angop, menguap. Itu. Entah siapa yang di sekitar kita, mesti ada yang menguap. Nah, katanya pula tadi, kalau latah itu bisa menular. Jika kita bergaul dengan orang yang latah, bisa-bisa ikut ayam. Sabi. Menunjukkan apa sih? Ada kesadaran yang kemudian tidak bisa dikontrol. Karena mungkin awalnya dulu ia kaget dan kemudian tidak bisa menguasai dirinya, sehingga apapun yang mengagetkan dirinya kemudian bisa direspon dengan berbagai kata, kalimat, ungkapan.
Atau kita yang bersama dengan saudara sahabat kita yang latah, kemudian tertular menjadi latah juga. Inilah yang persis diungkapkan di ayat yang ke-13. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jujur juga ada bagian-bagian yang tidak kita sadari. Lepas dengan sendirinya tanpa kontrol dan kita bisa menguasainya. Tapi apakah kita benar-benar tidak menyadari? Kok saya yakin sebenarnya orang yang latah itu sadar dengan dirinya. Hanya saja mungkin seperti rem itu, remnya dol, jadi tidak pakem, tidak makan. Sehingga ketika situasi menstimulus dirinya untuk kemudian merespon sekitarnya, ya tidak dengan gampang untuk menguasai dirinya. Tadi, untuk membebaskan dari hal yang tidak disadari juga ada dalam kehidupan kita. Kadang kita menjadi latah yang ada di sekitar kita. Menjadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan hal yang tidak baik. Kalau yang baik itu malahan menjadi berkat. Tapi ikutan yang tidak baik. Latah, membenarkan bahkan, ikut mendukung dan lain sebagainya. Kita tahu itu salah. Kita tahu itu tidak benar. Kita tahu sebenarnya sahabat saudara kita itu melakukan kejahatan. Tetapi karena latah tadi, kita memilih diam. Jadi akhirnya kita pun ikut terlibat. Bahkan kita tahu juga ada narasi-narasi ketidakbaikan, kebencian dan sebagainya, yang kita tahu bahwa itu tidak menjadi hal yang membawa damai sejahtera, tetapi karena kita latah tadi, kita merekam, dan pada akhirnya kita justru meneruskan hal yang tidak baik itu. Maka teks yang kita renungkan hari ini, menyegarkan jiwa. Memanggil kita pada titik kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Bukan hanya mengingat, tetapi mewujud nyatakan. Bahkan melawan hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Yang membuat kita bisa latah untuk mengikuti hal yang tidak baik itu. Lalu caranya bagaimana? Caranya seperti halnya ketika mungkin di antara Bapak Ibu ada yang fobia. Punya rasa takut. Ada yang takut cicak, ular. Dulu saya malah takut sekali dengan anjing. Gara-gara ya kami besar di lingkungan masyarakat Muslim. Kemudian suatu kali saya pernah dikejar anjing dan saya jatuh dan hampir digigit. Sehingga memori saya adalah ketika ketemu anjing ya takut. Bahkan dulu ketika mau masuk berjemaat di GKJ Sarimulyo, saya sempat berpikir, bagaimana ya yang harus saya lakukan ketika jemaat punya anjing, piaraan anjing. Wah, sampai sekarang perasaan itu tidak hilang, ketakutan itu masih ada. Tapi tentu saja fobia itu pelan-pelan bisa saya hapuskan. Nah, caranya bagaimana? Tadi saya mengatakan dan mempertanyakan itu. Persis seperti tadi, menanggulangi latah itu. Punya keberanian. Keberaniannya seperti apa? Tadi di ayat 13, bebaskanlah aku dari hal yang tidak kusadari. Caranya dengan melawan diri. Untuk tidak menikmati pada hal-hal yang latah, fobia yang menakutkan itu. Persis, jika kita membaca di ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Melawan dengan punya keberanian, melawan dengan mau melakukan perjumpaan. Keberanian seperti apa? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna. Kalau kita punya keberanian, maka kita harus percaya bahwa firman Tuhan mengandung kesempurnaan apapun dalam kehidupan kita. Menjawab persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Bukan hanya sekedar hukum yang buat kita takut, tetapi ada janji, ada berkat, ada anugerah, ada kuasa di dalamnya. Dan sempurna yang tidak bisa merangkum dari kata-kata pikiran kita. Yang semua menunjukkan bahwa kekal anugerahnya yang dari Tuhan bekerja sepanjang kehidupan yang kita tempuh. Sempurna berarti merangkum, menopang. Jika demikian itu yang kita percayai, maka langkah kita adalah berani.
masuk untuk berjumpa dengan kesempurnaan itu. Kesempurnaan apa yang digambarkan jika kemudian kita mau datang kepada Tuhan, berjumpa dengan firman-Nya. Kita perhatikan kembali ayat ke-8 sampai dengan 12. Disebutkan peraturan Tuhan itu teguh, tepat, murni, suci, benar, adil. Bahkan nilainya daripada emas dan madu. Inilah yang disebut dengan sempurna. Untuk itulah yang pertama menjadi pesan bagi kita bersama. Mari kita lawan sesuatu yang tidak baik yang buat kita latah untuk melakukan hal yang tidak baik tadi. Atau memiliki fobia ketakutan-ketakutan apa dalam kehidupan ini. Merasa terancam dan lain sebagainya. Mari kita datang. Mari kita berjumpa dengan firman-Nya. Berjumpa dengan kuasa-Nya. Berjumpa dengan Tuhan. Supaya yang murni, yang teguh, yang adil. Yang menunjukkan semua yang sempurna itu dari Tuhan. Kita rasakan dan temukan. Dan itu akan membebaskan dari berbagai hal yang tidak kita sadari. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang sadar. Kita bisa mengontrol semuanya. Kita bisa menguasai semuanya. Ketika saya cemas, saya harus datang kepada siapa? Ketika saya takut, saya memiliki harapan. Kita tidak lari kemana-mana. Tidak dadrah, tidak latah. Dan kemudian kita tidak ditekan dari ketakutan itu. Kita datang pada kesempurnaan itu. Yaitu yang dari Tuhan. Keberanian itulah yang harus kita tunjukkan. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-12. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Yang sempurna mengandung upah yang besar. Artinya apa? Bahwa ada janji itu yang akan Tuhan nyatakan. Yakinlah dari setiap persoalan kehidupan apapun yang kita tanggung, yang kita hadapi, semua pasti ada jawabannya. Butuh langkah berani. Butuh kekuatan untuk melawan dari hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Upah yang besar berarti berkat yang Tuhan nyatakan. Karena yang sempurna adalah kuasa-Nya yang menyelamatkan. Dan sebagai penutup, tema hari ini menyegarkan jiwa. Maka tadi yang sempurna, yang teguh, yang tepat, yang benar, yang adil, yang suci. Dan mengandung upah yang besar. Jika kita memang benar datang kepadanya, memasrahkan semuanya secara total kepada Tuhan. Yakinlah, kita akan menemukan kesegaran tubuh jiwa roh kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita akan senantiasa berjumpa dengan Tuhan yang menyatakan berkat dan kuasa-Nya. Sehingga kehidupan ini tetap kita rayakan dengan syukur dan percaya. Haleluya, amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas keindahan firman-Mu. Bahwa yang sempurna dari-Mu menyatakan ketepatan, benar, adil, sempurna, yang adil, dan juga yang menyatakan suci. Bahkan di dalamnya mengandung upah yang besar. Untuk itu tolonglah kami. Untuk terus percaya. Untuk terus berserah. Untuk terus meraih dari setiap janji berkat kuasa-Mu Tuhan. Yang menyegarkan jiwa kami. Mampukan kami terus dekat lekat kepadamu dalam seluruh kehidupan yang kami tempuh. Tolonglah kami, berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Untuk itu pula kami mohon berkat-Mu atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang memasuki masa adi yuswa dan bagi jemaat yang dalam keadaan sakit serta pemulihan kesehatan. Khususnya untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Tiem Mangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kun Mariati Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Marlupi Suhir, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Yat Miartini Rusti, Bapak Suprapto. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Sri Suwatmi Bejo, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono. Kami mohon berkat-Mu
Kami mohon pertolongan-Mu dan kuasa-Mu yang memulihkan, menyehatkan, dan menghiburkan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini, beserta dengan keluarga yang mendampingi. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga Bapak Elia Dharma Kristiawan, bersama dengan putranya Mas Yosa. Berkatilah Tuhan, Bapak Elia dan Mas Yosa, ketika mereka kehilangan istri dan ibu terkasih, ibunya Nilawati. Kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan-Mu yang sempurna itu, yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan kasih-Mu yang dinyatakan senantiasa atas kehidupan perjalanan mereka ke depan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rimon Siregar dan Saudara Juan. Ketika hari ini Engkau Tuhan memanggil kehidupan Bapak Rimon Siregar, maka biarlah ibadah pemakaman semua berjalan dengan baik dan Engkau memberikan penghiburan yang sejati kepada Ibu Rimon Siregar dan Mas Juan. Apapun itu Tuhan, kami yakin berkat-Mu mengalir dan pertolongan-Mu nyata. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan kami masing-masing. Tolonglah, sertailah dan berkatilah kami. Kami yakin kuasa dan kasih-Mu hadir pribadi lepas pribadi atas hidup dan pengharapan kami, terhadap kehidupan rumah tangga kami, terhadap kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin pula Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Sempurnalah kasih dan berkat-Mu atas Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Dan berkat-Mu juga hadir atas kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, yang kami nyatakan dengan percaya, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kepada-Mu Tuhan, kami berserah, kami bersyukur, dan kami percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.